Hey, yuk sama gua. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke channel kesayangan kita ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur dan selalu melakukan pola hidup sehat ini ya. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai buah iblis yang berpotensi untuk muncul dalam One Piece. Artinya kita akan membahas buah iblis yang belum muncul di One Piece, alias Custom Devil Fruit. Sebenarnya masih banyak kekuatan yang belum ditampilkan oleh Oda. Nah, mungkin untuk karakter yang belum diketahui kekuatannya bisa jadi referensinya untuk skill ini. Oke, seperti biasa, bantu admin dulu ya untuk membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Oke, jadi langsung saja, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita ketahui bersama ada banyak sekali buah iblis yang ada di One Piece. Buah iblis tersebut mempunyai berbagai jenis, diantaranya adalah Logia, Paramecia, dan juga Zoan. Masing-masing dari buah iblis tersebut mempunyai kekuatan dan skillnya tersendiri. Semisal Logia dengan kekuatan elemennya, Paramecia dengan bentuk tubuh spesialnya, dan juga Zoan dengan kekuatan layaknya hewan tertentu. Nah, dari berbagai banyak kekuatan buah iblis di One Piece, masih terdapat kekuatan yang bisa kita tarik referensi untuk kekuatan dari buah iblis berikutnya. Artinya ada beberapa kekuatan yang harus masuk dan wajib juga ada di One Piece. Sebenarnya masih banyak kekuatan yang bisa jadi berpotensi akan masuk dalam dunia One Piece. Jadi kali ini Tamagon akan rangkum 5 buah iblis yang akan berpotensi untuk masuk ke dalam dunia One Piece ini. Ini terangkum sesuai dengan tipe kekuatan buah iblis di One Piece. Jadi mari kita mulai. 1. Tetsu no Mi. Buah iblis ini Tamagon masukkan ke dalam tipe Paramecia. Tetsu no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan orang untuk mengontrol, membuat, dan berubah menjadi tubuhnya seperti logam sesuka hati. Mengubah pengguna menjadi manusia logam. Tetsu adalah kata dalam bahasa Jepang untuk besi, dan bagian dari kata Jepang untuk baja, Koutetsu. Sebagai ciri umum dari semua buah iblis, Tetsu no Mi memungkinkan penggunanya untuk mengubah tubuh mereka menjadi baja ataupun logam. Karena logam biasanya padat, ini memberi pengguna kekebalan terhadap serangan fisik. Ketangguhan tubuh baja pengguna menyebabkan hampir semua pukulan fisik bahkan tidak akan mempan pada pengguna. Namun sebenarnya, Tetsu no Mi ini juga sama dengan buah iblis tipe Logia yaitu Yami no Mi. Tetsu no Mi memungkinkan pengguna untuk tetap terkena serangan seperti Yami no Mi. Nah, apa kalian masih ingat dengan buah iblis milik Tesoro di movie? Yaps, jika Goro-Goro no Mi bisa memanipulasi emas, kenapa tidak dengan Tetsu no Mi yang bisa untuk memanipulasi logam? Nah, setelah kita mengetahui kekuatan inti dari Tetsu no Mi, kemudian kemampuan apa saja yang akan dimiliki oleh buah iblis bertipe Paramecia ini? Pertama, Steel Body. Kemampuan ini merubah semua tubuh pengguna dilapisi dengan logam utuh. Kemampuan ini membuat pengguna tidak memerlukan Haki Bosusoku untuk melapisi tubuhnya. Kekuatan buah iblis ini saja sudah sangat cukup. Namun jika pengguna menggunakan Haki juga dengan dipadukan dengan buah iblis, ini akan menjadikan pertahanan yang sangat amat keras layaknya memakai baju zirah super tebal. Haki Bosusoku biasa tidak akan bisa menembus pertahanan ini, dan mungkin menjadikan pengguna sebagai pertahanan terkuat yang pernah ada di dunia One Piece. 2. Weapons Body. Kemampuan ini merubah beberapa anggota tubuh menjadi layaknya senjata tajam. Kekuatan ini akan semakin berguna dalam dipadukan dengan Haki Bosusoku. Penciptaan dari senjatanya juga bisa bermacam-macam dan pengguna bisa membuat ukuran senjatanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pengguna pun bisa memanjangkan dan juga memperpendek senjata tersebut dengan kemauan dari pengguna. Sebenarnya kekuatan Tetsu no Mi hampir mirip dengan Goro-Goro no Mi milik Tesoro dan juga Kira-Kira no Mi milik Jozu. Jadi kita tunggu saja apakah kekuatan ini akan muncul di One Piece mendatang. 2. Tayo no Mi. Tayo no Mi adalah buah iblis bertipe Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk memproduksi dan memanipulasi serta menyerap energi matahari dengan bebas. Tayo adalah kata dalam bahasa Jepang yaitu surya. Ini mencerminkan sifat kemampuan pengguna untuk menghasilkan, memanipulasi, dan menyerap energi matahari.
Kekuatan utama dari Taiyo Taiyo no Mi adalah memberikan konsumen kemampuan untuk memproduksi, memanipulasi, dan menyerap energi matahari. Energi matahari dapat digunakan untuk berbagai kegunaan di dalam atau di luar pertempuran. Energi matahari ini dapat digunakan untuk memperkuat serangan fisik dari pengguna. Tidak hanya itu, pengguna dapat membuat sinar dari energi matahari ini. Ini sejenis dengan buah iblis kepunyaan dari Kizaru, yaitu Pika Pika no Mi, namun biasanya berukuran lebih besar. Energi matahari ini cukup panas dan bisa membakar dan juga menghancurkan musuh. Ini menjadikan buah iblisnya ini cukup imba. Kemampuan lain yang diberikan oleh buah iblis ini adalah kekebalan terhadap serangan berbasis panas dan cahaya. Ini berarti buah Pika Pika no Mi dan Merah Merah no Mi tidak akan mempengaruhi pengguna seperti serangan mereka biasanya. Intinya adalah pengguna ini akan tahan panas terhadap serangan api. Setelah kita mengetahui kekuatan inti dari Taiyo Taiyo no Mi, kemudian kemampuan apa saja yang akan dimiliki oleh buah iblis bertipe Paramecia ini? Pertama, Sunfus. Ini adalah salah satu kemampuannya. Salah satu tinjunya dengan energi matahari, menyerang mereka dengan pukulan yang kuat dari energi matahari. Teknik ini berefek akan membakar seluruh tubuh dari musuh jika terkena pukulan mematikan ini. Namun, pengguna membutuhkan beberapa detik untuk mengumpulkan energi matahari yang dikumpulkan di salah satu tangannya. Kedua, ledakan bintang pedang raksasa. Pengguna melapisi tangannya dengan energi matahari. Dia kemudian menciptakan semacam bilah senjata di sekitar tangan setelah kontak awal dengan musuh. Energi matahari langsung menghempaskan musuh berikut dengan pedang yang dia ciptakan tadi. Namun, ada durasi waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menciptakan pedangnya tersebut. Kemudian ketiga adalah sabuk. Pengguna melapisi kedua lengannya dengan energi matahari. Lalu, ia mulai menggesekkan di udara sambil berputar secara bersamaan. Ini menciptakan cambuk energi matahari untuk melukai banyak musuh di sekitarnya. 3. Hebi Hebi no Mi model Basilik. Hebi Hebi no Mi model Basilik ini adalah buah iblis tipe Zoan yang memberikan kepada penggunanya kemampuan untuk menjadi basilik penuh atau hybrid yang mengubah pengguna menjadi Basilisk Kuningen atau manusia basilik. Nah, kekuatan inti dari buah iblis Zoan ini adalah racun. Kekuatan racun dari basilik memiliki kemampuan untuk menghancurkan hampir semua hal yang disentuhnya. Pengguna buah iblis ini benar-benar kebal terhadap serangan racun atau zat korosif apapun. Selain itu, pengguna juga pastinya memiliki semua kelebihan dari pengguna buah iblis tipe Zoan, yaitu kekebalan tubuh yang luar biasa. Nah, namun seperti biasa, ada juga kelemahan yang dimiliki oleh pengguna buah iblis Zoan ini. Faktanya, api atau listrik, khususnya petir, ini adalah musuh alami dari racun. Siapapun yang menggunakannya bisa mengatasi racun dari pengguna ini. Nah, jika melawan pengguna buah iblis tipe yang Tamukan bilang tadi, racunnya akan memiliki efek kurang dari biasanya. Itu akan seperti terbakar sinar matahari tentunya. Nah, kemampuan standar dari buah iblis ini bisa kita beri beberapa nama kemampuannya. Pertama, Venom Bird. Pengguna mampu mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya kemudian menyemburkannya ke target. Kemudian yang kedua adalah Dual Claw Strike. Dalam bentuk mode hybrid, pengguna mampu mengubah tangannya menjadi panjang dan memiliki racun di sekitar tangannya. Di jari tangannya juga terdapat cakar yang mampu mengeluarkan racun. Dan yang ketiga adalah Venom Fist. Kemampuan ini mengumpulkan semua racun di salah satu tangannya untuk melakukan finish terhadap lawannya. 4. Yaju Yaju no Mi. Yaju Yaju no Mi atau bahasa Inggrisnya adalah Mimic Mimic Fruit. Ini adalah buah iblis tipe Paramecia yang memberi pengguna kekuatan untuk meniru kemampuan indera atau sifat hewan apapun yang pernah bersentuhan dengan pengguna. Jadi hewan apapun yang disentuh oleh pengguna, maka kekuatan dari pengguna akan bisa menyamai kekuatan dari hewan yang dia sentuh tersebut. Kemampuan ini jangan disamakan dengan kekuatan sekelas Zoan, karena pengguna tidak dapat berubah menjadi hewan yang mereka tiru. Jadi cuma kemampuan dari hewan tersebut yang dia dapatkan, bukan bentuk dari hewan tersebut. Buah iblis ini dianggap sangat langka di antara kebanyakan buah iblis Paramecia, karena buah iblis ini adalah buah yang paling dekat dengan pengguna Zoan. Hanya kehilangan kemampuan untuk berubah menjadi hewan yang mereka tiru. Yaps, bisa kita bilang buah ini adalah buah iblis Paramecia spesial. Nah, kekuatan terbesar dari buah iblis ini adalah kemampuan untuk sepenuhnya dan sempurna meniru kemampuan mamalia, ikan, atau makhluk mitos manapun yang bersentuhan dengan pengguna. Jika pengguna hanya menyentuh hewan itu sekali saja, semua kekuatan, potensi bertarung, pola bicara, dan pengetahuan tentang spesiesnya tersedia bagi pengguna. Cara kerja kekuatan buah iblis ini adalah ketika pengguna melakukan kontak dengan hewan dari spesies apapun, data dari hewan tersebut akan dikirim ke otak dari pengguna.
Dari sana, yang harus dilakukan oleh pengguna adalah berkonsentrasi cukup keras dan otak dapat mengakses kumpulan data informasi yang diserap pengguna dan menerapkan pada tubuh mereka, memberi pengguna atletis, refleks, dan juga indera hewan tersebut. Buah iblis ini tidak hanya menambah peningkatan indera hewan, tetapi juga faktor dalam kemampuan pengguna yang sudah ada, yang berarti buah iblis ini pada dasarnya dapat menggandakan kekuatan pengguna jika mereka dalam kondisi fisik yang bagus dan dapat memiliki kekuatan di atas manusia rata-rata. Salah satu kekuatan terbesar buah iblis ini adalah fakta bahwa ia dapat meniru hewan apapun, termasuk manusia yang telah berubah menjadi hewan dari buah iblis zuan mereka. Singkatnya, buah ini berpotensi memiliki kekuatan untuk memberi pengguna kemampuan buah iblis kelas zuan apapun, meskipun mereka dapat menyentuhnya cukup lama untuk menyerap data. Nah, jika pengguna ini dapat menyentuh Kaido saja, maka kekuatan naga dari Kaido akan dia dapatkan. Nah, namun kelemahan utama buah iblis ini terletak pada kenyataan bahwa pengguna harus menyentuh hewan tersebut secara fisik untuk mendapatkan pengaruh itu. Faktor besar lainnya yang disebutkan sebelumnya adalah jika keinginan atau semangat pengguna tidak sekuat hewan yang mereka tiru, seluruh kekuatan mereka dapat dihapus dan mereka dapat terperangkap sebagai hewan apapun yang mereka tiru selamanya. Selain itu, menggunakan kekuatan buah terlalu banyak dapat menghabiskan energi kehidupan pengguna dengan sangat cepat. 5. Fomu no Mi. Fomu no Mi adalah buah iblis kelas Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk mengubah bentuk tergantung pada topeng yang dipakai oleh pengguna. Fomu berarti bentuk-bentuk dalam bahasa Jepang. Kekuatan utama dari buah iblis ini adalah pengguna dapat mengubah bentuk tergantung pada topeng mana yang dipakai oleh pengguna. Ini memberi pengguna kemampuan buah zuan apapun. Pengguna juga dapat mengecilkan topeng menjadi ukuran yang jauh lebih kecil agar dapat menyimpannya dengan mudah untuk kenyamanan yang lebih baik. Nah, pengguna bisa berubah menjadi burung terbang di atas air untuk mencegah tenggelam. Pengguna pun juga bisa berubah menjadi manusia ikan, memungkinkan dia sehingga dia bisa bernafas di bawah air, tapi dia tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Nah, bagaimana menurut kalian dengan custom Devil Fruit tadi? Apa dari kalian punya ide tentang custom Devil Fruit yang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini.